I can say that you need me close. Please don't keep me haunted by your ghost when you're leaving. All I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Firdiana, kelas F2, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjembatani tradisi dan modernitas, penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam aktivitas santri tahfidz di Pondok Pesantren Al-Asror. Untuk yang pertama yaitu gambaran tentang pesantren. Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Asror ini berdiri pada tahun 2007 yang tepatnya ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 32, Melajah, Bangkalan, Jawa Timur. Pondok pesantren ini secara khusus atau berfokus pada bidang Al-Quran. Pesantren ini juga memiliki program-program unggulan seperti sekolah formal, paket ABC, Diniyah, Amsilati, TPQ, Tahfidz Al-Quran, pengabdian, dan ekstrakurikuler seperti bahasa Arab dan Inggris, tilawatil Quran, muhadharah, dan lain sebagainya. Serta, pondok pesantren ini memberikan kesempatan pada santri untuk melanjutkan sekolah atau kuliah di luar pesantren. Pondok pesantren Tahfidz Al-Asror ini banyak mencetak para hafiz Al-Quran, di mana dengan kemampuannya tadi itu mereka bisa melanjutkan sekolah dan kuliah dengan jalur beasiswa, baik universitas dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun beberapa kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Asror, seperti yang pertama, santri diwajibkan sholat tahajud, dilanjut dengan sholat jamaah subuh, serta ngaji bersama 3 juz. Setelah itu, santri diwajibkan sholat duha. Setelah sholat duha, mereka murojaah, ini khusus yang santri tahfidz yang menghafal. Setelah itu sholat jamaah zuhur, kajian kitab tafsir Jalalain, serta sholat jamaah asar. Setelah mereka melakukan sholat jamaah asar, mereka diberikan kesempatan waktu belajar. Setelah jam belajar, mereka membaca Yasin beserta Fadilah, dilanjut dengan sholat jamaah maghrib. Setelah sholat jamaah maghrib, mereka setoran, ini khusus santri yang menghafal. Setelah itu dilanjut dengan sholat jamaah isya. Setelah jamaah isya, mereka mengikuti sekolah madrasah diniyah di kelasnya masing-masing. Dilanjut dengan murojaah sebelum tidur. Setelah murojaah, mereka istirahat. Melalui wawancara yang sudah kami dapat bersama wakil pengurus kurikulum, beliau menjelaskan kalau program sekolah formal pada pondok pesantren ini, santri itu dibebaskan untuk masuk sekolah formal di lembaga yang sudah pondok sediakan atau lembaga luar. Jadi, santri diberikan kebebasan untuk sekolah di dalam pondok atau di luar pondok untuk sekolah formalnya. Pada sekolah formal milik pesantren, santri diwajibkan untuk menghafal hadis Arba'in Nawawi dan juga juz 30 serta juz 1. Adapun beberapa kurikulum pendidikan yang dibuat oleh pesantren sendiri, yaitu mencakup pelajaran tauhid, akhlak, nahwu shorof, iqlal, pegon, serta mempelajari bahasa halus lainnya. Yang selanjutnya yaitu bahas tentang nilai-nilai moderasi yang diterapkan dalam pesantren. Nilai-nilai moderasi beragama yang dikembangkan dalam penguatan terhadap pesantren yaitu yang pertama, konsep toleransi atau tasamuh, yang dimana santri itu diajarkan untuk menghargai dan menghormati orang lain, baik itu yang lebih tua maupun teman mereka sendiri. Ini membahas tentang pergaulan kehidupan sosial bersama maupun dalam kemasyarakatan dan kemaslahatan umum. Konsep toleransi ini mendorong
tumbuhnya sifat inklusif dalam beragama dan menjauhi sifat eksklusif. Yang kedua, adil al-adlah, berimbang dan tawazun terhadap semua orang. Santri diperlakukan sama dalam hal apapun, tidak memandang latar belakang mereka berasal. Yang ketiga yaitu anti kekerasan atau anti radikalisme. Di sini membahas tentang jihad sejatinya itu bukan memerangi orang yang berbeda keyakinan atau agama sehingga melahirkan konflik dan kekerasan, tetapi di mana jihad memerangi kebodohan dan kemiskinan sehingga kehidupan manusia itu akan menjadi lebih baik dan damai. Seperti halnya adanya takziran atau sanksi bagi santri yang melanggar peraturan. Misalnya mereka berkata kasar, sanksinya membaca istighfar 7.000 kali. Jadi, sanksi yang diterapkan dalam pesantren ini tidak melibatkan fisik atau kekerasan dalam diri mereka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.